Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran saat ini masih menggunakan metode daring karena adanya pandemi COVID. Anak-anak semua, pada pelajaran IPA kelas 7 semester 2 ini, kriteria ketuntasan minimalnya masih tetap sama, yaitu 70. Pada semester 2 ini nanti ada 6 bab yang wajib kalian pelajari. Yang pertama, bab pertama adalah organisasi kehidupan. Bab yang kedua, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Bab yang ketiga, pencemaran udara. Bab 4, pemanasan global. Bab kelima, bumi dan dinamikanya. Dan bab yang terakhir adalah tentang tata surya. Jadi ada 6 bab anak-anak semua. Kita mulai saja. Bab pertama yaitu organisasi kehidupan. Dalam organisasi kehidupan, namanya organisasi ya, tentu ada tingkat-tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah adalah yang disebut dengan sel. Kemudian tingkatan berikutnya disebut dengan jaringan, organ, dan sampai makhluk hidup atau organisme. Kita awali dulu anak-anak semua dengan sel. Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Melihat sel harus dengan menggunakan mikroskop. Orang pertama yang menemukan sel adalah seorang yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Bagian-bagian sel. Ada 3 bagian sel yang utama. Yang pertama membran sel, inti yang kedua sel atau nukleus, yang ketiga adalah sitoplasma. Yang pertama membran sel atau selaput sel. Ya, fungsi dari membran sel atau selaput sel adalah untuk melakukan pertukaran zat, baik oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan yang tak kalah penting, membran sel merupakan pembungkus dari sel itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah inti sel atau nukleus yang berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel atau mengatur seluruh aktivitas yang ada di dalam sel. Yang ketiga, sitoplasma. Nama lainnya dari sitoplasma adalah protoplasma atau cairan sel. Di dalam protoplasma terdapat banyak organela sel. Yang pertama, organela sel yaitu ribosom. Bentuknya seperti butir-butir. Fungsinya adalah untuk sintesa protein. Yang B, mitokondria. Fungsinya untuk respirasi sel atau pernapasan sel. Dengan sel bernapas, maka sel akan memperoleh energi. Yang C, badan Golgi, fungsinya adalah untuk pengeluaran atau ekskresi. Kemudian retikulum endoplasma, ya, RE disingkat, untuk sekresi protein dan lemak. Kemudian vakula, ada vakula berdenyut untuk pengeluaran dan vakula makanan, tempat
pencernaan makanan. Dan yang terakhir pada tumbuhan ada kloroplas. Ya, di dalam kloroplas terdapat klorofil atau zat hijau daun. Bagian-bagian sel secara skematis pada gambar bisa kalian lihat. Ya, mulai dari dinding sel, selaput plasma, nukleus. Pada tumbuhan, ya, selaput plasmanya dilapisi oleh dinding sel. Pada hewan tidak memiliki dinding sel. Itu bagiannya ada nukleus, retikulum endoplasma, kemudian ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, sampai kloroplas. Berarti itu adalah gambar sel tumbuhan. Selanjutnya, setelah sel, ke jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama jaringan epidermis, melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan fungsinya untuk melindungi lapisan yang ada di dalamnya. Kemudian jaringan meristem, jaringan yang masih muda dan sel-selnya itu selalu membelah. Yang ketiga, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ada xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk proses fotosintesis. Jaringan pengangkut yang kedua disebut dengan floem, yaitu jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jaringan yang keempat yang disebut dengan jaringan penyokong, cirinya sel-sel yang dindingnya menebal dan keras, misalnya pada kulit biji. Dan jaringan yang terakhir pada tumbuhan adalah jaringan parenkim. Ini gambarnya pada jaringan pada tumbuhan, anak-anak. Ini bagian pada penampang melintang batang. Pada jaringan hewan berbeda dengan jaringan tumbuhan. Pada jaringan hewan ada yang disebut dengan jaringan epitel, 2 jaringan otot, 3 jaringan saraf, 4 jaringan ikat, 5 jaringan penyokong atau penunjang. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Ciri utamanya jaringan epitel bentuknya pipih, kubus, atau silinder. Di bawah itu tipe-tipe jaringan epitel. Yang kedua jaringan otot. Ya, 3 macam otot pada manusia, yaitu otot lurik, otot polos, otot jantung. Masing-masing otot memiliki ciri yang berbeda-beda. Misalnya, ya, pada jaringan otot lurik, cirinya menempel pada tulang, maka biasa disebut dengan otot rangka. Ada beberapa. Kemudian ciri yang kedua, mudah lelah, bekerja sesuai dengan kehendak kita. Bentuk yang penting, ya, bentuk pada otot lurik adalah silindris. Kemudian ada jaringan otot
bentuknya gelindong, inti berada di tengah, kemudian mudah lelah, bekerja di luar kehendak kita, letaknya pada saluran pencernaan, kemudian otot jantung, namanya otot jantung pasti letaknya di jantung. Keistimewaan otot jantung adalah bekerja kita ulangi ya, otot jantung. Ya, ciri utama otot jantung adalah memiliki yang disebut dengan sinsitium. Sinsitium adalah percabangan pada otot jantung. Itu yang dimiliki oleh otot jantung. Keistimewaan otot jantung adalah nyalurik tetapi bekerja di luar kesadaran kita. Yang ketiga, anak-anak semua, jaringan saraf. Namanya jaringan saraf pasti tersusun atas sel-sel saraf. Pada sel saraf meliputi dendrit, badan sel, akson, ya, sampai dengan sinapsis. Yang keempat, jaringan ikat adalah jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, misalnya ligamen antara otot dengan tulang, kemudian tendon, itu contohnya. Kemudian yang terakhir, jaringan penyokong. Fungsi jaringan penyokong adalah memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Terdiri dari terbagi menjadi tulang rawan dan tulang keras. Sekarang setelah jaringan kita ke organ. Organ adalah sekumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Pada tumbuhan, organ pada tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pada hewan, organnya jantung, paru-paru, usus, ya, dan lain-lain. Itu perbedaannya. Kemudian beberapa organ akan membentuk yang disebut dengan sistem organ. Sistem organ adalah kerjasama berbagai organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Contoh sistem pernapasan atau respirasi terdiri organ, misalnya hidung, tenggorokan, bronkus, bronkeolus, kemudian alveolus. Pada sistem pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Ini gambar-gambar dari organ dan sistem organ. Terakhir, anak-anak, tugas kalian ya dikerjakan di kertas. Tuliskan 5 perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Gambarkan secara skematis. Yang kedua, gambarkan secara skematis penampang batang dikotil beserta bagiannya. Dan yang terakhir, sebutkan 5 ciri dari otot polos dan sekian dari Pak Guru. Semoga tugas ini bisa dikerjakan dan minggu depannya dikumpulkan. Dan ingat pesan Pak Guru untuk selalu menjaga kesehatan, jauhi kerumunan, selalu memakai masker, dan selalu cuci tangan bila kita bepergian dari luar rumah atau dari luar kota. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.